Ya, oke. Sekarang kita akan lanjutkan pembahasan. Nah, tadi sudah saya jelaskan ya bahwa untuk 0 sampai 20 dia PSAK 71 dan sudah kita singgung di dulu sudah kita singgung di AKM, jadi tidak akan saya bahas lebih detail ya. Dan pengaruhnya tidak signifikan ketika jadi yang diharapkan adalah dividen dan capital gain. Ya, jadi karena dia investasinya dia non trading, di dua ya, ada yang trading dan ada yang non trading gitu ya, non trading ya. Ada yang trading dan non trading. Non trading itu kalau dia trading maka dia FVTPL ya. Kalau dia non trading maka non trading ini ada dua ya, bisa FVTPL dan juga bisa FVOC. Nah, seperti itu ya. Pada dasarnya investasi saham itu selalu FVTPL ya. Pada dasarnya baik trading maupun non trading. Gitu ya. Nah, kalau dia yang non trading menyimpang tuh ya. Kalau dia terjadi mismatch accounting maka dilakukan dengan FVOC ya. Tapi hukum asalnya adalah FVTPL. Nah, pertanyaannya adalah, Pak, kalau dia sifatnya trading, biasanya dia kurang dari 20%. Gitu ya, biasanya. Kenapa? Karena trading. Ya. Kalau yang dia investasi 20 sampai 50 biasanya dia ke arah non trading. Nah, gitu ya. Hanya saja di PSAK 15 di 71 ini ada pengecualian ya. Jadi dibatasi di PSAK 71. Ya, yang non trading itu yang dihitung dengan FVTPL ketika dibatasi juga kurang dari 20%. Ya. Nah, gitu jadinya. Jadi mau trade kalau kurang dari 20% dibedakan jadi dua. Kalau dia trading FVTPL, kalau dia non trading hukum asalnya FVTPL tapi bisa FVOC ketika terjadi mismatch, dan tidak akan saya bahas karena tidak ada di AKM. Nah, ini pengecualian diatur di PSAK 71. Artinya apa? Artinya bahwa PSAK 71 mengecualikan ini khusus yang di bawah 20% tok gitu ya, bahwa trading maupun non trading. Nah, kalau dia di antara 20 sampai 50, kata PSAK 71 itu ranahnya PSAK 15. Gitu ya. Kalau dia di atas 50 sampai 100, maka itu ranahnya adalah PSAK 22 dan PSAK 65 ya. PSAK 22 ini mengatur tentang kombinasi bisnisnya, KB ya. PSAK 15 ini juga sama sebetulnya, mengacu ke kombinasi bisnis ya. Nah, tapi memang ada ininya gitu, ada batasannya bahwa dia terkait dengan entitas asosiasi ya, asosiasi. Nah, terkait dengan entitas asosiasi ini untuk mengukur apakah dia signifikan atau tidak. Ya, kalau dia pengaruhnya signifikan, maka PSAK 15 berlaku dan dilakukan pencatatannya dan metode ekuitas. Ya, metode ekuitas. Nah, kalau dia 50 sampai 100, maka udah pasti dia dengan menggunakan kombinasi bisnisnya diatur di PSAK 22. Nah, pencatatan, penyajian dan sebagainya diatur di PSAK 65 ya. Ini terkait khusus untuk konsolidasi konsol ya. Nah, seperti itu. Nah, penyajian laporan keuangannya ada di PSAK 4. Plus segmentasi dari financial reporting-nya ya. Oke, nah ini yang saya maksud dengan joint venture. Nah, bagaimana ini kan pembelian kalau untuk yang atas ini gitu ya. Yang ini ya. Untuk yang ini gitu ya. Ini ada bos, ada parent, ada subsidiary. Nah, gitu. Ada parent, ada subsidiary. Ya. Tapi ada juga yang bentuk kedua, dia seperti joint venture. Ini yang namanya mutual holding. Ya, yang saya bilang. Yang tadi Goto itu sebetulnya menurut saya lebih ke arah sini ya. Cuman karena kemarin, tapi kan evidence-nya saya perlu bukti yang lebih dalam lagi untuk menyimpulkan joint venture ya. Nah, nanti silakan kalian angkat sebagai objek KTTA boleh ya. Nah, cuman untuk penyederhanaan permasalahan kita anggap
Goto itu sementara kita anggap sebagai akuisisi, ya. Artinya kalau akuisisi maka akan ada parent and subsidiary, ya. Artinya akan ada yang bertindak sebagai induk dan anak, ya. Nah, siapa induknya? Kalau dia diperlakukan sebagai akuisisi, maka induknya hanya satu. Kalau nggak Gojek atau Tokopedia, gitu ya. Gojek atau ini cuma gini doang. Atau nggak bisa dua-duanya, gitu. Tokped. Nah, bisa Gojek atau Tokped yang berlaku sebagai parents-nya. Itu kalau akuisisi, ya. Nah, makanya nanti silakan kalian teliti lagi ya. Silakan kalian teliti lagi. Saya hanya memantik isu aja ya. Nanti kalian biar mencari lebih dalam. Nah, cocoknya apa Pak? Kayaknya bukan akuisisi deh Pak gitu. Karena yang menjadi induk bukan Gojek dan juga bukan Tokopedia. Ya. Tapi ada yang namanya dia Goto Group. Ya, Goto Group ini menjadi suatu grup tersendiri yang menaungi dari si Tokped dan Gojek gitu ya. Nah, kalau kita bahas lebih lanjut, ya, ternyata kalau Goto Group ini berarti 50-50, Pak. Tidak ada yang menjadi parent dan tidak ada yang menjadi anak, gitu ya. Kenapa? Semua, baik Gojek dan Tokped, semua berada di bawah Goto Group, gitu ya. Nah, seperti itu. Cuman, apakah 50-50? Saya juga kurang tahu, ya, karena informasinya sangat terbatas, saya tidak bisa menyimpulkan sampai ke arah sana, ya. Nah, itu perlu penelitian ya, harus baca laporan-laporan tahunannya, harus juga mungkin magang di Gojek atau di Tokped atau di Goto gitu ya. Nah, seperti itu. Silakan, itu objek riset yang sangat seru sih menurut saya ya. Nah, cuman kalau dia joint venture, maka bukan Gojek atau Tokped yang menjadi induk. Nah, yang menjadi induknya adalah si Goto ya. Tapi kenapa bukan konsolidasi, Pak? Kalau konsolidasi kan dua-duanya malah pecah nih. Dua-duanya bubar, ya. Masalahnya dua-duanya nggak bubar gitu. Dua-duanya ada tetap berdiri sendiri. Ada CEO-nya Gojek dan juga ada CEO-nya Tokped gitu ya. Dan juga ada CEO-nya Goto Group gitu. Nah, kalau seperti ini gitu, itu gimana nih, Pak? Ya, kalau kalian melihatnya antara Tokped dan Gojek, ini berarti merupakan anak dari si Goto Group. Nah, yang seperti ini ya, ini belum tidak diatur di PSAK 22. PSAK 22 itu hanya A plus B sama dengan A plus B. Ya, yang A-nya either A atau B itu yang menjadi parent. Ya. Kalau kayak gini kan bukan Gojek dan Tokopedia yang menjadi parent. Parentnya adalah Goto Group. Nah, ini adalah celah dari PSAK 22 yang mana itu diatur di PSAK 6. Ya, seperti itu. Dan itu bentuknya adalah Goto, adalah holding atau joint venture. Ya, seperti itu. Oke, nah sekarang, nah ini adalah konteksnya ya, konteks umumnya, makro view dari AKL 1 dan 2 itu ya seperti ini. Gitu ya, jadi ini adalah konteks umumnya. Oke, nah terus, mana lagi ya? Terus kita, yang sudah kita bahas, ini di AKM udah, yang 100% ini udah, tadi ya. Nah kita akan fokus di sini sekarang. Ya, akan fokus di sini nih, yang kita menggunakan PSAK 15 atau ekuitas ya. Nah, kalau dia berbicara di PSAK 15 gitu ya, maka range-nya adalah kalau kita berinvestasi dengan range 20-50% kepemilikan. Dan kita asumsikan pengaruhnya signifikan. Ya, kita beli 25%, berarti kita memiliki pengaruh signifikan. Pengaruh signifikan bukan mengendalikan. Mengendalikan itu kalau dia sudah 50 sampai 100 ini udah memiliki pengaruhnya adalah kendali ya. Yang ini pengaruhnya adalah signifikan. Yang 20% pokoknya adalah TS ya, tidak signifikan ya. Nah, ini adalah terms ya atau istilah-istilah yang harus kalian juga hafal ya. Jadi biar nggak mumet nantinya. Tidak signifikan untuk konteks 0 sampai 20, signifikan untuk konteks 20-50, kendali untuk konteks 50 sampai 100 ya. Kalau 100 kendali penuh lah ya. Kalau 50 sampai 100 itu kendali sebagian. Nah itu kendali sebagian karena tidak 100% ya. Ini juga yang penuh ya. Nah, kalau dia kendali sebagian, maka ada yang namanya non-controlling interest ya, seperti itu. Nah, oke, itu adalah istilahnya ya. Nah, kita akan fokus yang 20 sampai 50 ini, maka kita anggap sebagai entitas asosiasi, gitu ya. Artinya bukan parent and subsidiary,
ya, karena kita tidak memiliki kendali, gitu ya. Gitu. Kenapa? Karena kalau kita baru bisa mengalahkan parent and subsidiary ketika sudah di atas 50% sampai 100. Nah, gitu. Kalau tadi kan kita bilang, ini PS, parent-nya adalah yang inisial P, subsidiary-nya ada inisial S. Kenapa? Karena di soal sebelumnya dan di pembahasan sebelumnya itu 100%. Sudah memiliki kendali penuh, gitu ya. Maka berlakukanlah hubungan parent and subsidiary. Nah, kalau ini 20-50 bukan parent. Kita bukan perusahaan induk. Kenapa? Pengaruhnya belum kendali, belum sampai ke sana. Masih dipengaruhi signifikan. That's why kita istilahnya adalah entitas asosiasi, gitu ya. Istilahnya adalah entitas asosiasi. Jadi kepemilikan kita sifatnya adalah asosiasi, gitu, bersama-sama. Nah, kalau yang di 50-100, kepemilikan kita sifatnya adalah kendali penuh, maka parent and subsidiary, ya, hubungan induk dan anak. Nah, gitu ya. Nah, kalau 0-20 gimana Pak? Ya tidak signifikan, ya. Itulah adalah kita sebagai non-controlling interest, ya. Hubungannya adalah kita sebagai non-controlling interest, ya, seperti itu. Oke, nah terus apa lagi ya? Oke, kita langsung masuk aja bagaimana kita mengskrutinasinya ya. Nah, ini bisa sebesar kelakuan akuntansinya, kita fokusnya ke sini ya. Ke sini kita fokus. Ya, kita menggunakan yang namanya equity method. Nah, ini tidak akan saya bahas karena ini udah di AKM. Di atas 50% kita melakukan konsolidasi. Ya, bisa cost atau equity method ya. Kemudian kalau joint venture kita menggunakan equity method ya. Nah, bagaimana dengan equity method? Ya, ini adalah entitas asosiasi. Ya, jadi sifatnya adalah kepemilikan yang asosiatif ya, entitas asosiasi. Jadi bukan P dan S lagi nih. Saya Eci memiliki kepemilikan saham di PT ABC. Nah, PT ABC itu adalah entitas asosiasi dari perusahaan saya. Nah, gitu cara membacanya ya. Nah, kalau saya Eci memiliki kepemilikan 100% atas saham PT Pawon, ya, saya sebagai induk kalau gitu. Nah, oke, nah itu maknanya, oke. Kemudian kalau ya. Nah, di sini pertama adalah dicatat sebagai cost, sebesar cost ya. Tidak ada juga penyesuaian fair value. Nah, ini kuncinya ya. Kalau kita menggunakan yang namanya equity method, maka tidak ada penyesuaian fair value dari equity investment kita, ya. Seperti itu. Pembagian dividen akan mengurangi akun equity investment. Ya, kemudian, nah ini ya, kalau di AKM itu kita penekanannya di sini, ya, di sini kita kurang, ya, kita nggak akan terlalu terlalu dalam di sini ya. Nah, dan kalau di AKL penekanannya justru yang ini, area 20-100%, ya, area 20-50, dan kemudian area 50-100%. Nah, kalau di equity method, ingat pelajaran AKM lagi bahwa ketika ada dividen, kalau fair FVOC, FVTPL gitu ya, maka dia akan mencatat dividen income. Tapi kalau equity method, kita justru akan mengurangi equity investment. Ya. Nah, kemudian ketika pengumuman net income atau net loss, kalau dia fair value method, gitu ya, FVOC atau FVTPL, maka dia akan mengakuinya sebesar apa? Akan ada no entry ya, net income-nya tidak diakui, gitu ya. Tapi kalau equity method, kita akan mengakui net income tersebut sebagai penambah atau pengurang dari equity investment yang ada, yang sudah dicatat di neraca kita. Ya, sebesar apa porsi kepemilikannya. Nah, ingat ya, ini kita akan bahas 20-50. Kalau yang tadi kan 100 ya. Jadi porsi kepemilikan kita berapa persen? Ya, 25% ya, sebesar itu. Kita mau mengklaim net income dari si perusahaan asosiasi kita. Gitu ya. Oke, nah terus, nah ini contohnya ya. Jadi, pertama, ya, kita akan membedakan dulu apa yang dimaksud dengan cost and equity method ya. Jadi pada dasarnya gitu ya, penekanan kita ini di equity method ya. Nanti cost method itu kalau bab selanjutnya gitu, karena yang pencatatan untuk yang konsolidasi boleh dua, boleh equity, boleh cost, sama yang ketiga sih boleh juga fair value ya. Seperti itu. Cuman yang akan diajarkan fair value tidak ya. Yang akan diajarkan hanyalah yang cost and equity method saja. Ya, fair value-nya tidak akan diperdalam.
Seperti itu. Nah, jadi untuk cost-nya ini saya skip aja ya. Ya pada dasarnya kalau kita mengakui cost and equity ini bedanya adalah pertama ya, kalau untuk jurnal awalnya ini sama ya, sama-sama pada nilai wajar ya, kayak tadi ya, investment in S gitu ya. Nah, kita akan mengakui sebesar nilai wajar dari si net assetnya gitu ya. Nah, kalau equity nanti dikalikan proporsinya berapa, dikalikan persentasenya gitu ya. Nah, itulah persentase klaim kita atas net asset si entitas asosiasi. Nah, kemudian untuk selanjutnya ya, investasi sesuai cost ya. Kalau cost method, kalau fair value akan dihitung berdasarkan fair value-nya. Ya, berarti net assetnya dihitung ulang tuh. Atau kita biasanya net asset itu kan sama dengan equity ya. Net asset itu sama dengan equity. Nah, biasanya kita tidak melakukan appraisal lagi gitu ya, tapi cukup dari si, kalau di bursa efek ya enak gitu, tinggal dari si nilai market value dari si equity-nya ya. Di jumlah kepemilikan saham kita di sana berapa, ya market value equity-nya juga berapa. Nah, itu yang akan kita catat kalau kita menggunakan fair value counting ya. Itu kalau pengukuran selanjutnya. Nah, kalau untuk equity method, maka pengukuran selanjutnya itu, jadi intinya kalau cost method itu equity investment nggak berubah ya. Kalau fair value ini kita skip ya, ini nggak akan kita bahas ya. Kalau dia equity method, maka equity investmentnya berubah ya. Jadi menyesuaikan dari si net asset investasi gitu. Nah, artinya gini, kalau kita beli awalnya misalkan 30% seharga 800 juta ya. Kalau dengan menggunakan cost method, ini tetap nilai sekian. Nah, kalau equity nanti ada tambah kurang gitu ya. Nanti EI-nya ini bisa bertambah atau berkurang ya. Kalau ada dividen maka berkurang, kalau ada net income maka bertambah. Kalau ada net loss maka dia berkurang juga equity investment. Nah, kalau cost mah enggak, tetap ajak aja gitu-gitu terus ya. Nah, terus gimana Pak pencatatan untuk net income dan sebagainya? Ya nanti akan dicatat terpisah ya. Jadi akan diakui ya sebagai apa? Sebagai si cash pada dividen income gitu ya. Akan diakui sebagai dividen income. Ya, seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu. Nanti untuk lebih jelasnya kita akan masuk di pertemuan yang selanjutnya ya. Nah, contohnya seperti ini ya. Jadi kesimpulannya, kalau karena net income akan equity investment tetap untuk cost method, dan konsolidasinya juga yang sama, nggak berubah gitu ya. Hanya saja nanti adanya pengakuan net income sama dividen itu langsung berdampak ke retained earnings dari si perusahaan kita ya, seperti itu. Nah, dan bergantung juga proporsinya itu kalau cost ya. Tapi kalau equity method justru langsung berdampak terhadap si equity investment ya. Nah, seperti itu ya. Jadi itulah perbedaan utamanya. Nah, oke, kita abaikan dulu yang cost ya, kita skip dulu ya. Kalian cukup selewat dulu aja ya. Kita konsen ke sini ya, equity method. Oke, nah ini kalau cost ya. Jadi misalkan kita dan ini kan berada di ranah 20 sampai 100 ya, 50 ya. Yang 100% udah lupakan dulu, buang dulu ya. Sekarang setting ulang otak kalian untuk memasuki pelajaran 20 sampai 50% ya. Nah, ini dilakukan dengan equity method ya. Nah, yang ini yang akan menjadi titik berat kita ya. Ketika perolehan maka investment in S pada cash 100 ya. Kemudian juga ketika ada pembagian dividen, maka dia akan cash pada investment in S ya. Nah, kemudian kalau ada pengakuan net income gitu ya, maka di sini ada investment in S pada proporsi dari net income ya. Nah, kita bisa lihat nih ya, membeli 2.000 lembar saham, 20% dari 10.000 ya, senilai 50 lembar, berarti 2.000 dikalikan dengan 50 sama dengan 100 gitu ya. Nilai par dan nilai wajar sahamnya diasumsikan sama. Oke. F, jadi membelinya secara tunai ya. F memperoleh net income 2020 sebesar 50.000 dan membagikan ini berarti net income ketahuan pada tanggal 31 Desember ya. Kemudian cash dividen dibagikan per tanggal 1 November sebesar 20.000 gitu ya. Nah, maka gimana caranya? Berarti jurnal awal dulu 3 Januari ya. Kita catat investment in S pada cash ya.
Kemudian barulah kita catat dividen. Nah, dividen ini mengurangi investment, ya. Cash pada investment. Barulah terakhir kita catat net income-nya. Berapa? 50.000. Karena jatah kita 20%, maka tinggal dikalikan saja. 20 dikali 50. Sama dengan 110.000. Ya, ini menambah net income, ya. Berarti investment in S pada income from, ya. Nah, bagaimana dengan cost method? Kalau cost method, maka kita akan mencatat nilai investasi tetap, ya. Gimana caranya agar nilai investasi itu tetap, ya? Maka kita akan maka jurnal net income tidak dibuat. Nah, itu kuncinya, ya. Kalau jurnal net income dibuat, ya nanti ditutupnya pada apa? Ya, tentunya pada investment, ya. That's why ini kita tutup kita skip, ya, tidak kita catat atau no entry istilahnya. Kuncinya di situ. Nah, otomatis karena kita ada yang namanya dividen, ya. Dividennya akan kita akui sebagai dividen income, ya. Tetap kenapa dividen kita dapat dalam bentuk cash, ya. Nah, kalau kita tutup pada investment in S gitu, maka ini akan berubah, gitu, ya. That's why kita nggak utak-atik akun ini, ya. Ya, ketika kita menerima cash, ya nggak ada jalan lain selain kita mencatat pada income. Kenapa? Karena akan menambah wealth kita, akan menambah aset kita, yaitu aset berupa kas yang ada di neraca, ya. Nah, klasifikasinya income-nya apa? Order income, boleh tuh. Mau order income, mau dividend income, bebas, gitu, ya, bebas. Nah, seperti itu, ya. Cuma di sini kita catat dan kita setujui sebagai dividend income. Kalau nanti kita catat sebagai order income, nanti wajib dijelaskan di CLK bahwa yang dimaksud order income itu terdiri dari dividend income, dividen sebesar sekian. Kenapa? Karena ini penting untuk ALK, ya, untuk menghitung dividen growth model. Oke, nah seperti itu, ya. Itu kalau cost, tapi kita tidak akan scrutinize itu, ya. Kita akan fokus ke yang equity method, ya. Nah, di sini ada beberapa guidance, ya, dalam melakukan metode ekuitas, ya, atau equity method, ya. Dan ingat rumusnya adalah excess value. Excess value adalah selisih nilai imbalan yang dibayarkan oleh investor dengan nilai kehalangan. Dengan nilai atau di bawah deh. Dengan nilai buku aset neto, ya, yang diperoleh dalam rangka kombinasi bisnis, ya. Berarti ini artinya adalah perbandingan antara cost, ya, investment cost versus dengan apa? Book value-nya, ya. Book value dari aset neto. Nah ini, ya, nilai imbalan dikurang dengan book value. Excess value muncul dalam sudut pandang investor dikarenakan investor membeli ekuitas investasi sesuai dengan harga pasar. Maka nilai ekuitas investasi dari sudut pandang investor sebutkan nilai wajarnya. Nah, kenapa ini wajib muncul? Karena kita membeli net aset itu berbasis harga pasar. Karena kita menggunakan metode purchase, bukan pooling of interest, ya. Nah, jadi ketika kita beli, sama konsepnya dengan beli barang juga, ya. Kalau kita beli barang, kita akan membeli tahu gejrot gitu atau tahu bulat, ya, 500-an digoreng dadakan gitu. Gurih-gurih nyoy. Kalau kita belinya 100 perak, itu tukang tahu bulat pasti nggak akan mau, gitu. Pak, harga pasarnya adalah 500 perak. Wah, sesuai dengan lagunya tuh, tahu bulat digoreng dadakan 500-an, gurih-gurih nyoy gitu, ya. Nah, nggak akan mau tuh. Nah, artinya apa, ya, memang berlaku hukum pasar, ya. Ya, bahwa, ya, kembali lagi kita membeli sesuai dengan harga pasarnya, yaitu berapa? 500-an, ya. 500 perak. Gitu maksudnya. That's why kita ketika kita tahu nilai bukunya, maka itulah yang dinamakan excess, ya. Nah, excess inilah yang nanti kita akan alokasikan ke fair value, ya, ke fair value-nya. Nah, excess inilah yang dialokasikan ke apa? Ke fair value-nya. Ya, ke fair value dari si net asetnya, gitu, ya. Nah, sehingga ini konstelasinya berubah, ya. Berarti di tengah-tengah ini bukan versus lagi, ya. Di tengah-tengah ini adalah apa? Adalah si fair value, gitu, ya. Di tengah-tengah ini adalah fair value, ya. Nah, jadi selisihnya nanti dialokasikan ke fair value, sehingga berlakulah hukum seperti ini. Book value ke fair value, dari fair value ke cost. Sehingga inilah rumus dari goodwill, gitu, ya. Selisih atas cost dibandingkan fair value-nya. Nah, kalau bargain purchase gimana, Pak? Kalau bargain purchase, ya kebalikannya, berarti yang di tengah adalah cost, gitu, ya. Yang di tengahnya adalah cost.
Nah, gitu. Ini kayak gini ya. Nah, itu logiknya ya, atau itu timeline-nya. Ini adalah cost ya, kemudian yang paling tinggi adalah fair value ya. Maka ini contohnya adalah bargain purchase ya, bargain purchase ya, atau kita akan mencatat gain ya, seperti itu. Nah, selisihnya adalah gain on purchase. Nah, gitu ya. Nah, oke, itu adalah cuman permainan itu aja. Cuman konsep awalnya kita kembalikan. Idealnya adalah fair value, cost, ya. Tengah-tengahnya adalah si fair value. Ini belakangnya adalah book value, ya. Sehingga selisih antara cost dan book value ini dialokasikan dulu ke fair value, ya. Itu dialokasikan dulu ke fair value, ya. Ini dulu dialokasikan ke fair value. Ya, baru sisanya inilah yang namanya goodwill, ya. Nah, seperti ini. Ini adalah allocation ya, allocation ya. Sehingga goodwill ditambah allocation, itulah yang namanya adalah excess ya, excess. Nah, gitu ya. Oke, nah sekarang kita bermain di sini. Artinya pertama dialokasikan ke fair value ya. Nah, alokasi ke fair value dulu. Kalau ada sisa diidentifikasi sebagai goodwill, berarti sisanya adalah goodwill ya. Selisih dari cost kurang fair value itulah goodwill. Ya. Nah, karena ini equity method, perhatikan. Kalian lupakan dulu soal yang tadi, beralih ke sini, ya. Beralih ke sini. Karena dia adalah equity method, ada yang namanya amortisasi. Nah, ini yang tidak kita pelajari di AKM, ya. Di AKM itu cukup sampai jurnal tadi net income sama si dividennya saja. Ya. Ada jurnal tambahannya, yaitu jurnal amortisasi. Yaitu apa? Setelah selisih harga pelan dan aset neto dialokasikan, jadi udah masuk ke alokasi fair value, selisihnya adalah goodwill gitu ya. Maka berikutnya hasil alokasi tersebut kemudian diamortisasi. Nah, permasalahannya adalah berarti ada dua, Pak. Ada goodwill dan ada alokasi terhadap fair value gitu ya. Maka kita harus mengamortisasi. Yang ini kita amortisasi ya. Yang goodwill gimana dong? Yang goodwill kita lakukan dengan PSAK 48, yaitu goodwill impairment. Iya. Pak ini puyeng, Pak. Ampun, iya. Santai aja, santai ya. Ini kita skip dulu, ya. Ini tidak akan, bukan amortisasi kalau goodwill ya, tapi kita melakukan impairment, ya. Sehingga ini kita skip dulu, ya. Jadi goodwill yang konsepnya adalah masing-masingnya harus diamortisasi. Gitu loh maksudnya ya. Nah, cuman kalau untuk goodwill tidak dikenal dengan istilah amortisasi. Kenapa? Karena goodwill itu ada aset yang tidak berwujud, yang sangat tidak berwujud. Kok maksudnya tidak berwujud kuadrat gitu. Maksudnya gimana? Si goodwill itu susah. Mau dinilai berapa masa manfaatnya? Ya, nggak ada kan aset tidak berwujud itu atau intangible itu, ada yang dia bisa diidentifikasi useful life-nya, ada yang tidak ya. Nah, goodwill salah satunya yang tidak dapat diidentifikasi useful life-nya berapa, sehingga mereka yang tidak dapat dikenali berapa useful life-nya itu, maka kita akan melakukan alokasi tersebut dengan cara impairment gitu ya, dengan cara melakukan impairment. Kalau nilainya turun baru kita hapus gitu, dan tidak bisa ada yang namanya pemulihan ya, recovery. Nah, itu konsekuensinya. Kalau goodwill sudah di impairment, maka nilainya kan turun terus, nggak ada yang namanya recovery. Kenapa? Karena bingung nanti gimana cara mencatatnya ya. Nggak ada wujudnya, gimana cara mengklaim atas recovery-nya. Nah, sehingga seperti itu. Jadi begitu di impairment selalu akan turun sampai 0 ya. Nah, terus yang sisanya gimana, Pak? Yang alokasi terhadap fair value inilah yang kita akan bermain di sini ya. Inilah yang akan kita bahas di slide selanjutnya. Ya, nah, oke ya. Jadi amortisasinya gimana? Nah, ada caranya. Nanti kita akan lihat. Sehingga simpulannya dari sini adalah apa? Goodwill kita skip dulu, ya. Tidak akan kita bahas. Amortisasinya berupa impairment, ya. Dan nilainya akan turun terus, ya. Tidak akan ter-recovery. Nah, seperti itu. Nah, kalau yang kedua adalah alokasi terhadap fair value-nya ini kita akan bermain. Titik berat dari bab ini adalah amortisasi dari si excess dari fair value over book value, gitu ya. Nah, oke, impairment dari goodwill kita skip ya. Oke, kita akan bermain di mana? Kita akan bermain di nggak bisa. Kita akan bermain di mana? Kita akan bermain di si amortisasi dari excess fair value over book value, gitu ya.
Oke, nah sekarang kenapa wajib diamortisasi? Nah, ini kuncinya. Karena agar pada akhirnya gitu ya, nilai investasi harus sama dengan persentase kepemilikan dikali dengan nilai buku dari ekuitas investasi. Artinya kalau kita kepemilikan 30%, ya, pada saat akhir tahun, ya, si entitas asosiasi atau investasi ini kalau untuk yang range-nya 20 sampai 50 kita namakan dengan entitas asosiasi. Tapi kalau dia nilainya di atas 50 itu kita katakan sebagai parent and subsidiary ya hubungannya ya. Nah, jadi itulah tafsiran dari investasi di sini ya. Untuk yang konteks ini 20 sampai 50 namanya asosiasi. Tapi untuk yang di atas 50 nanti namanya adalah parent and subsidiary ya. Kalau nanti saya agak-agak kepleset ya mohon dimaklumi ya. Mohon dimaklumi. Artinya kalian tidak usah bingung, Pak, kok kayaknya sih tadi bilangnya 20-50 malah bilangnya parent, Pak. Nah, itu kepleset lidah namanya ya. Yang pasti sudah saya terangkan di awal. Oke? Nah, kenapa harus demikian? Harus diamortisasi agar ya ketika dikalikan 30% dikalikan dengan book value dari investasinya itu akan sama gitu ya. Akan mendapatkan hasil yang sama. Pak, masih bingung, masih nggak ngawang-ngawang ya, Mang. Nanti akan kita bahas di sini ya. Oke, nah sekarang kita bahas latihan apa? Contohnya. Capek juga. Kok nggak ada ini ya? HP saya, oh iya. Udah nggak putus-putus. Jam berapa nih? What? Setengah jam lagi. Oke. Sudah setengah jalan. Sudah setengah jalan, guys. Oke. Nanti kalau ini belum sempat saya bahas sampai slide ketiga, ini kan belum slide kedua ya. Nggak apa-apa ya, nanti saya insya Allah akan saya bikinkan videonya ya. Akan saya bikinkan videonya untuk yang slide ketiga. Kalau tidak sempat dibahas gitu ya, nanti kalian nonton videonya. Terus juga nanti minggu depan saya bahas ulang ya, saya review ulang gitu ya. Plus juga nanti untuk latihan soalnya apa namanya, nanti kita kolaborasi aja ya. Jadi nanti ada beberapa yang bisa kalian jelaskan ya, yang kalian jelaskan via video. Gitu ya. Jadi mungkin kalau kayak gini kan kita nggak sempat latihan soal ya, nanti saya akan bahas soal ujian, bikin video, nanti kalian jadi PR-nya gitu ya. Itu ada beberapa kelompok nanti yang akan saya tugaskan untuk bikin video juga. Semua kebagian ya. Misalkan nanti PR-nya adalah soal 5 sama 6, ya udah nanti 5 kelompok berapa, 6 kelompok berapa untuk soal ujian ya, itu nanti saya yang akan bikin videonya. Nah, kayak gitu nanti semuanya akan saya upload di YouTube ya, to my channel. Don't forget and like and subscribe, man. Oke. So, kalian nikmati aja lah ya. Insya Allah nggak akan ada yang kelewat ya. Seperti itu. Jadi kita flex dulu. Belum sempat latihan soal, ada di YouTube, nanti tenang aja ya. Bagi mereka teman-teman yang sudah misalkan kelompok 1 dan 2 harus bikin video ya, nanti saya share kunci jawabannya ya. Saya share kunci jawabannya, tapi nanti hari Senin ya, nanti Fandi tolong ingetin saya aja ya, seperti itu. Jadi setelah ini meskipun saya belum upload di LMS, ada latihan berapa workbook 1 dan 4 ya, kalau berdasarkan RPS ya, yang jadi penugasan di pertemuan 2 ya. Nah, nanti penugasan pertemuan 3 juga ada lagi. Nanti untuk soal ujian saya bahas ya. Jadi workbook, masing-masing workbook ada videonya nanti ya. Seperti itu ya. Jadi untuk yang pertemuan 2 ini kalau tidak salah kasih saya lupa ya. Nah, ini dia ya. Nah, ada yang kasus 1 dan 4 ya. Ini nanti mungkin kelompok 1 dan kelompok 2 ya. Kemudian soal 7 dan 8 ini nanti untuk kelompok 3 dan 4. Nah, gitu ya. Nah, nanti ini saya bikin videonya nih. Yang ini saya bikin video ya. Seperti itu. Oke, jadi itu cara knowledge management terkait AKL ini. Harapannya adalah karena memang saya tanya hampir sebagian besar dosen pun tidak bisa membahas soal yang ini mereka habis waktu di menerangkan ya, seperti itu.
Karena memang harus ini ya apa namanya, ya seperti trade off lah, gitu ya. Nah, gimana cara mengatasinya agar kalian dapat juga value dari pengerjaan soal, gitu ya? Ya, salah satunya dengan video, ya. Nanti terhadap tim yang akan mendapatkan jatah untuk bikin video, tentunya kalian kerjain dulu ya soal-soalnya, gitu ya. Nanti hari Senin saya akan kasih ya, mungkin ke semua orang ya, ke seluruh tim saya akan kasih kunci jawabannya ya, seperti itu. Nanti silakan disesuaikan aja. Kalau kunci jawabannya salah ya nggak apa-apa, kamu nanti boleh berargumen. Menurut saya salah Pak, kayak gini-gini ada yang kurang gitu. Oh ya udah, nanti tinggal disesuaikan di video ya, seperti itu. Oke, sehingga video rekaman kuliah ada, video pembahasan soal ada gitu ya. Video PJJ juga nanti untuk soal apa materi yang belum saya bahas gitu nanti akan saya upload videonya juga, soal juga ada. Sehingga kalian lengkap tuh ya. Seperti itu. Oke, lanjut. Saya minum dulu. Oke, sekarang asik ya AKL ya. Ini nyambung gitu penjelasannya deh. Yang ini nyambung ke situ, yang ini nyambung kemana gitu. Jadi nggak kayak AKL udah loncat-loncat, terus beda-beda, buyeng lah. Kayaknya saya mau ngajak AKL aja tahun depan malah lebih menyenangkan. Oke. Oke. Kita lanjutkan, guys. Kita lanjutkan. Oke, di sini contohnya adalah di sini dulu kita baca ya. Pertama, pada 1 Januari, PT Poni membeli 30%. Nah, ini ekuitas yang melibatkan goodwill ya. Oke, kita lihat. Pada 1 Januari, PT Poni membeli 30% saham PT Sony dengan membayar uang tunai 2 miliar. Nah, oke ya. Berarti ini 20-30 ya. Ingat, ini maksudnya kepada apa? Ini maksudnya kepada si, apa sih namanya? Ekuitas ya. Metode ekuitas di mana pengaruhnya adalah signifikan dan diatur di PSAK 15 dan kita namakan hubungannya adalah hubungan asosiasi dan entitasnya PT Sony kita sebut sebagai entitas asosiasi bukan entitas anak ya. Nah, kapan entitas anak? Ketika dia di atas 50%. Oke. Kemudian di sini dengan membayar uang tunai 2 miliar berarti ini imbalannya 2 miliar. Kemudian yang kedua, menerbitkan 200.000 lembar saham, par 10.000, harga pasar 15.000. Perhatikan, ingat yang dikalikan itu harga pasar dikali dengan 200.000 ya guys, ya. 200 dikali 15.000 ya. Nah, barulah berarti imbalannya berapa? Tinggal dikalikan nih, 200 kali 15 berapa nih? 30 ya. Ditambah dengan 2 miliar, mungkin sekitar 5 miliar nanti. Oh iya betul 5 miliar kan. Nah, terus ingat di sini ada penerbitan saham, berarti ada yang namanya underwriting fee, berarti akan ada yang namanya share premium ya, yang underwriting fee itu nanti ditutup ke share premium ya. Oke, kita identifikasi dulu biaya yang dikeluarkan apa aja. Biaya penerbitan saham, nah ini underwriting fee baru aja diomongin ya, ini UE ya, maka ini akan kita catat sebagai share premium di debit. Kemudian biaya pengambilannya sebesar 100 miliar. Nah, inilah yang dinamakan investment expense ya. Sekali lagi, saya nggak akan berhenti menjelaskan bahwa kenapa Pak nggak dikapitalisasi. Ini pada dasarnya adalah cost attributable untuk melakukan investasi. Harusnya dikapitalisasi ke equity investment. Akan tetapi PSAK 15 dan PSAK 22 mengatakan lain gitu ya. Mengatakan bahwasannya ya ini adalah going concern sehingga kita tidak bisa mengalokasikan ya, intinya umurnya tidak terbatas gitu loh, umurnya itu dalam bentuk tidak terbatas tak terhingga, sehingga ya udah daripada kita bingung mengalokasikannya, kan kalaupun di attributable nanti akan ada pengalokasian dalam bentuk amortisasi. Nah, karena memang di pembaginya adalah tidak terhingga, dan daripada ribet diekspenskan saja. Nah, itu kata PSAK 22 dan PSAK 15, kurang lebih seperti itu. Dan kita expenskan, berarti 100 juta ini diexpenskan, tetapi underwriting fee tetap masuk sebagai biaya penerbitan saham. Ya, kan kita nerbitin saham, nah itu attributable. Nah, attributable-nya nanti akan mengurangi si share premium. Ya, dan kita catat share premium di debit. Oke, ini adalah si book value-nya, ini adalah fair value-nya. Kita identifikasi dulu mana selisihnya ya.
ternyata inventory, other current asset, equipment, sama si notes payable ya. Nah, totalnya adalah berapa? Totalnya adalah yang ini semua nih, ya. 18 juta, 800 ditambah 1 juta ditambah, dikurang 1 juta dikurang 1,8. Hasilnya adalah 16 juta. Ini aset netonya ya. Oke, nah sekarang pertanyaannya Pak, kita harus buat jurnal apa dulu? Ya, karena ini adalah ranahnya PSAK 15, ya. Dan dia investasinya terletak di antara 20 sampai 50, maka yang pertama kita catat tentunya adalah equity investment-nya dulu. Equity investment kita catat ya. 5 miliar nih itu ya. Dari mana Pak? 2 miliar ditambah 200.000 dikali dengan 15.000. Hasilnya adalah berapa? Ini 3 miliar ya. Ini adalah 3M. Ya, tinggal ditambahin deh dengan 2M sama dengan 5 miliar ya. Nah, baru kas-nya nih, kasnya sekian, kemudian share capital ordinary ya, ini par value-nya, ini selisih par dengan si fair value-nya ya. Nah, kemudian baru kita akui investment expense ya, 100 juta yang ini ya. Kemudian yang penerbitan sahamnya underwriting fee-nya ini sebagai attributable to penerbitan saham atau mengurangi share value pada cash. Oke, nah. Kemudian ini jurnal pembelian awalnya. Nah, kalau di pembelian 100%, itu kan ada pengambil alihan aset neto oleh si investor, ya. Nah, kalau di sini kan nggak ada. Kenapa? Karena dia bukan konsolidasi. Dia adalah equity method. Dan pengaruhnya pun signifikan. Bukan pengaruhnya itu berupa kendali, ya, kendali penuh. Ya, that's why kita tidak ada yang namanya jurnal pengambil alihan aset neto. Gitu, ya. Nah, kapan itu terjadi? Ketika kita mengambil alih 100% dan kita eliminasi semuanya, gitu ya. Kita tutup itu anak usahanya melebur ke dalam induk ya. Karena ini bukan hubungan induk dan anak gitu ya. Ranahnya masih asosiasi men gitu ya. Bukan kayak orang tua ke anak gitu ya. Kan orang tua ke anak punya kendali itu ya. Nah, kalau ini enggak, masih signifikan saja, masih temen lah. Temen tapi mesra ya. Nah, kurang lebih kayak gitulah ya. Sehingga gimana? Ya sudah lah, kita tidak menghapus tidak membuat jurnal pengambil alihan aset neto dari si investi kita atau si asosiasi kita ya. Nah, tapi karena dia 20-50 si PSAK 15 nih ranahnya ya. PSAK 15 mengatakan bahwa lu nggak boleh berhenti sampai di situ saja coy gitu. Lu harus melakukan amortisasi ya. Amortisasi atas apa? Atas selisih lebih. Ingat ya tadi yang diamortisasi konsepnya itu semuanya, mau goodwill, mau selisih lebih, excess dari fair value over book value ya, bisa dua. Akan tetapi ada yang namanya PSAK 48 bilang, lo yang namanya goodwill itu kagak diamortisasi coy, tapi dia impairment. Nah, maka yang masuk karena amortisasi hanyalah yang excess dari si fair value over book value-nya saja. Ya, kalau kita bikin timeline-nya, ingat ya, mau dari kiri ke kanan boleh ya. Book value ke fair value-nya, baru ke si cost-nya gitu ya. Nah, di antara fair value sama cost inilah goodwill, ini tidak diamortisasi. Nah, di antara fair value dengan book value maka ini namanya excess ya, excess fair value over book value ya. Nah, inilah yang kita amortisasi, ya. Goodwill-nya di impairment. Nah, oke. Sekarang berarti kita hitung dulu kita hitung dulu total excess-nya berapa? Total excess-nya adalah biaya perolehan 5 miliar ya. Book value-nya yang ini ya 15 juta dikurang dengan 1 plus 2 teh berapa? Oh ya, 1 plus 2 teh 3 ya, berarti 12 juta nih ya. 12 juta. Nah, dikali dengan berapa persen kita sahamnya ya? 30% ya, dikali dengan 30%. Sama dengan berapa? 3,6 juta gitu ya. Selisihnya berapa? Ya selisihnya adalah 1,4. Ini adalah total excess-nya. Udah including goodwill dan excess fair value over book value ya. Ini totalnya nih. Gitu, ini totalnya. Gitu ya. Nah, kalau gitu kita ambil dulu sebagiannya masuk ke fair value-nya gitu ya. Nah, kita alokasikan dulu nih ke fair value-nya. Nah, kita lihat nih. Di sini kan ada tabelnya nih. 1 miliar, minus 200.000, 3 juta, dan 200.000 ya. Kita kalikan dengan 30%. Gitu coy. Gampang kan? Ya udah tinggal kalikan aja. 30% dikali 1 juta sama dengan 300. Dan seterusnya. Kita totalin tuh. Berapa?
ternyata total fair value-nya adalah 1,2 M. Nah, gitu ya. Nah, berarti gimana excess fair value over book value-nya adalah berapa? 3,6 dikurang dengan 1,2 ya, sama dengan 1,4. Nah, gitu ya. 3,6 ya dikurang dengan 1,2. Benar ya sih? 1,2, 6 kurang 2, 4. 2 kurang 1. Berapa sih? 1,2. Oh iya, benar ya. 1,4 ya. Tapi masih 2,6, Pak. Iya, karena nanti sisanya adalah goodwill. Ya. Oke, nah, total allocated to identifiable, mohon maaf. Saya salah arah. Ya, salah panah. Maksudnya dari si 1,4. Ya, ini kan 3,6 ini book value-nya ya. Total excess-nya kan 1,4. Ya, oke. Oke, berarti di sini total excess-nya 1,4. Total excess fair value over book value-nya gitu ya, itu 1,2 ya. Berarti ya selisihnya adalah berapa? 1,4 kurang 1,2. Maka berapa? 200.000. Maka goodwill-nya adalah 200.000. Nah, ini 200 ya. Yang ini adalah 1.200 ya. Nah, gitu ya. Nah, sekarang dari sini kita udah tahu tuh. Kalau gitu yang diamortisasi yang mana? Goodwill kita lock gitu ya. Goodwill kita lock. Kita nggak amortisasi. Nanti di impair. Dan itu bukan ranah di pembahasan kita ya. Impairment goodwill udah di AKM ya, udah di AKM ya, udah di babnya intangibles ya. Ranah kita adalah yang ini saja, ya melakukan amortisasi dari si excess-nya 1,2. Nah, ya udah deh. Terus gimana Pak cara melakukan amortisasinya? Nah, caranya adalah seperti yang di bawah ini. Oke, saya bacain ya. Yang pertama adalah setelah selisih. Nah, ini saya tutup dulu deh video ini. Nggak bisa sih. Oke, saya tutup dulu biar nggak kagok pindah-pindahin. Nah, oke, sekarang kita perhatikan lagi ya. Nah, gimana cara mengalokasikan si 1,2 ini, Pak? Caranya ya gampang. Ya, maka berikutnya hasil alokasi tersebut diamortisasi, oke ya. Terhadap ya. Nah, jadi cara mengamortisasinya ini, hasil alokasi, jadi 1,2 ini diamortisasi terhadap aset dan atau liabilitas sesuai umur manfaat yang dapat diidentifikasi. Nah, ini perintah loh, bukan kata saya. Perintah dari Bu Iin. Perintah dari PSAK 15 ya. Perintah dari PSAK 15. Jadi dikasih tahu caranya gimana? Caranya adalah ya tinggal dialokasikan ke aset dan liabilitas. Nah, based on apa? Based on umur manfaat yang dapat diidentifikasi ya. Amortisasi dan dilakukan agar persentase kepemilikan sama dengan perkalian antara persentase dikalikan dengan book value of equity ya. Oke, nah intinya adalah kita harus mengalokasikan si 1,2 ini ke dalam aset and liability ya yang dapat diidentifikasi. Nah, gitu ya. Nah, oke, berarti yang kita dapat identifikasi yang mana? Yang ini nih, inventory, order current asset, equipment, sama notes payable, gitu ya. Nah, karena kenapa? Disinyalir memang 1,2 ini adalah excess yang dihasilkan dari perbedaan dari 4 akun ini, ya. Nah, di sini under value. Kenapa under value? Kita lihat di sini ya. Kalau dia lebih kecil, ya, maka dia under value, ya. Kenapa? Karena basisnya adalah book value. Book value-nya lebih kecil dari fair value. That's why under. Ya, kemudian ada current asset, book value-nya lebih gede. That's why dia over, gitu ya. Nah, pokoknya kalau yang basisnya book value, itu di lock-nya di situ, di kuncinya di situ. Book value lebih kecil dan under. Book value lebih besar dan over, gitu ya. Kalau semuanya lebih kecil lebih besar, dan game over. Oke, lanjut lagi ke sini. Sorry. Mana ya? Hehe amat. Ini saya perlu klik ya. Oke, lanjut lagi ke sini. Nah, dan yang diidentifikasi yang mana Pak? Yang tadi, yang lebih-lebihnya doang gitu ya, atau kurang-kurangnya. Nah, ternyata ada 4 akun ya. Ya udah, berarti kita alokasikan 1,2 ini ya diamortisasi based on umur manfaat dari 4 akun ini gitu ya. Nah, inventory, Pak, inventory kan current aset, Pak. Masa ada masa manfaatnya ya, karena itu kita asumsikan habis terjual. Dan tarifnya 100%. Gitu ya. Nah, order current asset, yang namanya current asset tidak ada yang namanya mengalokasikan cost gitu ya. Udah pasti dia habis dalam waktu 1 tahun ya. Itulah kenapa kita kategorikan sebagai current asset.
ya, karena dia akan manfaat ekonominya akan habis dalam waktu 1 tahun, ya. Ya udah berarti on current aset juga 100% amortisasi. Nah, kemudian yang ketiga, lihat nih equipment. Equipment ini adalah non current asset, ya, dan dia ternyata 20 tahun tuh equipmentnya. Ya udah berarti kita depresiasi selama 20 tahun, ya. Ya, kalau gitu gimana? Ya tinggal 1/20 sama dengan 5%, ya. 1/20 sama dengan 5%, ya. Oke, kemudian notes payable. Nah, notes payable ini bisa apa namanya? Bisa current atau non current, tapi di sini ada keterangan, oh ternyata jatuh tempo dalam waktu 5 tahun. Nah, berarti dia non current, ya. Non current liability. Dan kita amortisasi juga, ya. Berarti notes payable itu akan dilunasi, ya. Dicicil 5 tahun pelunasannya, ya. Seperti itu. Oh, sorry, notes payable bukan dicicil. Tapi apa ya, maksudnya tuh kalau notes payable itu kan pertama adalah ya bisa skemanya cicilan, ya. Bisa skemanya itu yang bukan cicilan, ya. Kalau cicilan itu biasanya dia loan, ya, seperti itu. Tapi kalau notes payable itu kebanyakan dia yang membedakan loan sama notes payable ini kembali ke AKM, ya. Misalkan 0 sampai 5, nah maka nilainya itu ya ini 1 gitu ya, 2 dan seterusnya gitu ya. Berarti 5 tahun ini maksudnya remaining life-nya, ya. Total life-nya nggak tahu, ya, cuman yang ada di sini ini maksudnya adalah nilai sisa masa manfaatnya. Nah, ya, sisa dari si jatuh tempo pelunasannya, gitu ya. Nah, otomatis book value-nya kan udah ada, gitu ya. Tinggal kita kalikan aja dengan notes payable amortization schedule, ya. Nah, kemudian ini kan dalam waktu 5 tahun akan dilunasi, Pak, gitu ya. Dalam waktu 5 tahun ke depan, artinya apa? Yang muncul di neraca itu adalah nilai book value-nya. Bukan nilai face value, ya. Artinya apa? Nilai book value ini tergantung kepada notes payable-nya jenisnya. Apakah dia at par diterbitkan, atau dia at premium, atau dia at discount, ya. Kalau dia diterbitkan at par, maka nilai dari notes payable ini tetap 1,8 tiap tahun, tetap semua sampai akhir jatuh tempo. Nah, kalau dia at discount, maka nilainya nanti akan naik, ya, akan naik. Pada tahun kelima, let's say ini nanti 2 juta, gitu, ya, 2 juta. Tapi kalau dia notes payable-nya at premium, maka nilainya akan turun. Let's say di sini misalkan 1.500.000, ya, pada tahun kelima, tuh, ya. Nah, kapan notes payable dilunasi? Notes payable dilunasi ketika di tahun kelima. Artinya duit cash outflow akan keluar di tahun kelima. Di tahun pertama, kedua, ketiga, keempat gimana, Pak? Itu hanya cash outflow untuk membayar bunganya saja, gitu ya. That's why itu disebutnya fixed income kalau dalam dunia investasi, ya. Kenapa? Karena fixed income-nya tetap tiap bulan atau tiap semester atau tiap tahun akan bayar bunga kepada pemegang notes payable tersebut, ya. Nah, itu. Nah, sekarang Pak, ini maksudnya gimana? Kok ada amortisasi? Bukannya notes payable amortisasinya itu hanyalah amortisasi atas diskon dan amortisasi atas premium. Hanya 2 itu aja kalau notes payable, ya. Nah, yang dimaksud ini apa? Nah, ingat, yang dimaksud dengan ini adalah apa, guys? Ini adalah selisih, ya, antara book value dari notes-nya dengan fair value dari notes-nya, gitu ya. So, guys, yang dimaksud dengan amortisasi di sini, ini hanyalah metode alokasi, ya, alokasi agar nanti fair value-nya itu 0, ya. Gimana caranya? Ya kita identifikasi agar 1,2 ini 0 gimana? Kalau dia non current, maka ya ngepeng gitu ya, ngepengan tuh, ya, amortisasinya. Tapi kalau dia current aset udah pasti tahun depan pasti 100%. Nah, jadi ini nggak ada kaitannya dengan diskon atau kawan-kawan amortisasi dari diskon atau amortisasi dari premium dari diskon. Bukan. Ini hanyalah bagaimana cara kita sebagai entitas yang memiliki saham di PTS, ya, untuk apa ya, membuat agar nilai selisih lebih 200.000 ini menjadi 0. Gitu. Nah, gimana caranya? Nah, karena ternyata remaining life-nya ada 5 tahun, ya udah tinggal bagi 5 aja. Nah, gitu maksudnya, ya. Oke, jadi sekali lagi, yang ada di sini itu, excess ini tuh harus 0 ujung-ujungnya. Ya. Kalau current aset mau udah pasti, tahun depan 0. Ini juga udah pasti 0. Nah, kalau equipment sama yang non-current, ya ini yang bermasalah.
Ya, kita harus mengamortisasi berdasarkan ya berapa remaining life. Gitu. Oke, capek gue ngejawabnya. Oke, itu sama lagi ya. Ya udah, ini kan kayak gini ya. Berarti ini jurnal awalnya. Kemudian alokasinya kita membuat mana yang bagian goodwill, mana yang bagian excess fair value over book value. Nah, goodwill kagak diamortisasi, di impairment. Lain soal, nggak kita bahas. Gitu ya. Yang excess fair value over book value itu yang jadi ranah kita. Nah, gimana cara amortisasinya? Kalau yang current, tahun depan 100%. Ya. Nah, yang non-current, kita lihat remaining life. Nah, gitu ya. Dan gimana Pak? Nah, ini dia ya. Ini ada bacaan apa sih? Kok saya penasaran. Biaya perolehan 5 juta dikurang 30% kali atas atau sama dengan 4,8 ya. Oh, ini yang ini ya, yang apa? Persentase dari si fair value-nya ya. Fair value aset netonya kan tinggal 16 juta dikali 30% ya. Tapi tadi timeline-nya udah beres sehingga no problem at all. Oke? Okay? Jadi itu skip aja lah. Oke, okay, nah sekarang yang ini. Nah, gimana Pak kalau di tadi jurnal awalnya udah tetap ya, udah pasti ya seperti tadi. Nah, kalau di AKM kita hanya belajar jurnal itu sampai sini aja. Nah, ini pengakuan setelah dia pembelian. Jadi pengakuan selanjutnya gimana? Pengakuan sebenarnya kalau metode equity maka akan ada penyesuaian tergantung dari net aset dari si investasinya. Gitu ya. Oke, sekarang gimana sekarang? Nah, kalau di AKM, nah pengakuan setelah jurnal pembelian equity investment adalah kalau dia equity method, maka yang pertama, dividen ketika ada dividen itu akan mengurangi nilai investasi. Nah, itu kuncinya ya. Diingat-ingat kembali, guys. Ih, nggak bisa sih. Nah, ini dia bisa. Saya pindahin dulu. Nah, ini dia. Oke. Nah, jurnalnya cuma ini doang ya. Dividen, maka kita akan mengurangi si equity investment. Kalau dia net income atau net loss gitu ya, maka kita akan mulai bagiannya aja ya. Misalkan diumumkan di sini adalah berapa? Ini teh dividen tunai 1 miliar ya, maka jatah investasi yang berkurangnya tinggal 30% dikali 1 miliar, 300 juta ya. Kemudian net income-nya 33 miliar dia mengumumkan, maka jatah kita hanya 30%-nya, yaitu 900 juta. Nah, maka yang bertambah hanyalah 900 juta saja gitu ya. Oke, kalau di AKM hanya sampai sini saja cuy ya. Ini kagak disinggung di AKM ya. Gitu. Nah, sekarang karena ini AKL, maka kita belajar lebih dalam ya. Kita belajar lebih dalam. Kita mengamortisasi dari excess dari fair value over book value. Ingat, sekali lagi, goodwill tidak kita amortisasi. Ya, goodwill-nya tetap. Ya, atau nanti ada impairment. Ya, itu berbeda. Itu udah dibahas di AKM. Nah, yang kita akan lebih eksplor lebih dalam, bagaimana cara melawan amortisasi dari si excess FV over book value. Ya, tadi ya, bahwa yang current asset ini 100%, yang non current ya, gimana caranya agar itu nol gitu ya. Ya sudah, mau tidak mau ya, untuk equipment si sama-sama hanya 20 tahun berarti ya selama 20 tahun kita lakukan amortisasi atas si excess yang mana Pak? Excess yang ini saja, yang ini 20 tahun. Nah, note payable-nya sisanya 5 tahun, maka kita bagi 5 ya, seperti itu. Nah, oke, sekarang pada dasarnya guys ya, gimana cara mengamortisasinya? Ya udah langsung tinggal dibalik. Ini kita ilangin, ini kita ilangin. Ini yang hilang cuma berapa tuh? 90 dibagi dengan 20 sama dengan berapa? 45 ya, seperti itu. Ya, 900 dibagi dengan 20 ya sama dengan 45 kan? Ya. Atau 5% dikali 900 ya sama aja ya. Nah, kemudian yang ini 60 dikali dengan 20 atau 60 dibagi dengan 5 ya, hasilnya adalah 12. Ya udah, berarti yang atas hilang tuh. Yang atas hilang. Nah, karena di undervalue ya, maka ya tinggal dibalik ya. Undervalue berarti oke, perhatikan ya. Kamu pasti akan bingung, ini under konotasinya pasti negatif. Over konotasinya adalah positif, gitu ya.
Nah, lupakan itu semua karena ini berbeda. Yang dilihat adalah ininya aja nih ya. Notasi yang ada di sini ya. 300 juta ya. Berarti kan awalnya equity investment-nya di debit ya. Ya udah, untuk menghapus berarti tinggal ditaruh di kreditnya aja gitu ya. Nah, seperti ini ya. Jadi pada dasarnya cuma gampang kok gini doang tuh ya. Tinggal dihapus di kredit ya. Pasangannya apa ya? Pasangannya berarti income ya. Yang ini minus ya. Berarti kan di kredit ya. Ya tinggal dibalik munculkan di debit. Nah, gitu ya, 60 juta. Nah, kemudian yang ini ya, karena dia positif ya, berarti kan asalnya di debit ya. Harus kita hapus, tapi yang dihapus nggak langsung 900 juta, kita hapus pelan-pelan ya. Berapa per tahunnya? 45 juta. Ya, berarti kita pindahin tuh, dihapus equity investment di kredit ya. Pasangannya adalah pasti income. Nah, yang most payable juga sama karena positif, maka ketika eliminasi ini munculnya di kredit ya, seperti itu. Nah, gitu ya. Udah deh beres. Sehingga apa? Kalau kita jumlahkan, ya jumlahnya tidak plus, tidak serta-merta langsung 1,2 miliar, ya. Kenapa? Ya karena ada yang tertahan di sini nih. Sebagian tidak kita amortisasi semua, ya, di equipment and notes, ya. Sehingga totalnya berapa? Totalnya kalau kita jumlahkan adalah 297. Sehingga sisa equity investment kita berapa pada saat akhir tahun? Pada saat akhir tahun adalah 603 juta, ya. Oke, nah ini T-account-nya ya, T-account-nya. Ini T-account-nya adalah pertama equity T-account dari equity investment ya. Kita bisa lihat di sini perolehan awal 5 miliar, kemudian ada dividen ya, tuh berkurang ketika ada dividen. Kemudian ada pengakuan net income ya, berarti bertambah ya 900 juta. Nah, barulah ini amortisasinya 297 ya, 35303. Nah, Pak, bagaimana kalau bargain purchase, Pak? Nah, kalau bargain purchase sama aja ya. Hanya bedanya di pengakuan awal ada gain. Ya, seperti itu. Nah, seperti ini. Ini kalau kita gambar timeline-nya, maka fair value di tengah. Fair value, ya. Ini adalah si cost, ya. Ini adalah si, ini adalah si book value, ya. Maka tidak ada goodwill. Nah, Pak, goodwill-nya dicatat nggak sih, Pak? Iya. Dicatat nggak sih, Pak, goodwill-nya, Pak? Nah, kita lihat di sini. Kita lihat ke jurnal awalnya, ya. Nah, goodwill tidak dicatat, saudara-saudara. Ya, goodwill itu dia menjadi part of equity investment. Ya, jadi goodwill di sini ini hanya masuk ke equity investment. Jadi intinya apa yang nggak bisa dijelaskan oleh fair value over book value itulah goodwill, nah, gitu ya. Tapi tidak kita munculkan di neraca kita. Kenapa? Karena ini sifatnya asosiatif. Masih 20 sampai 50. Kalau udah 100, equity investment kita hapus. Kita baru ketahuan goodwill-nya. Gitu, baru muncul goodwill-nya. Dicatat di neraca kita. Karena nanti dikonsolidasi. Ingat, ini bukan konsolidasi. Ini pengaruhnya baru signifikan. 20 sampai 50. Dan goodwill-nya kita masukkan ke dalam bagian dari si equity investment. Ya. Pak, gimana cara melakukan itunya, apa namanya teh? Si impairment-nya, cara melakukan impairment-nya ketika ini semua sudah habis, ya, maka kita lihat lagi ya equity investment-nya. Nanti akan kita hapus goodwill-nya langsung. Nah, kayak gitu. Tapi jangan langsung dihapus. Kenapa? Karena equity investment tidak dijual. Kalau equity investment dijual, barulah nanti kita menghapus goodwill-nya juga, which is tidak akan kelihatan juga, gitu ya. Intinya gimana, Pak? Intinya adalah ya bahwa intinya adalah goodwill tetap ada ya, meskipun ada impairment, tapi untuk case yang seperti ini susah ya, faktanya tidak kita lakukan impairment atas goodwill. Nah, that's simple seperti itu ya. Nah, sehingga apa? Sehingga kalau nanti sudah habis excess of fair value over book value-nya, ya udah habis gitu ya. Tapi kan equity investment tetap ada. Gitu ya. Nah, jadi nanti sisanya tinggal book value dan goodwill. Udah gitu. Ya, seperti itu aja jadinya. Nah, kapan Pak kita akan bisa mengimpairment goodwill? Mengimpairment goodwill susah sih. Susah sih. Jawabannya adalah ketika goodwill itu hanya bisa diimpairment ketika bisnisnya itu kita lakukan revaluasi ulang. Ya. Kita nanti lakukan revaluasi ulang. Artinya apa? Ada penyesuaian equity investment terhadap fair value-nya lagi. Gitu ya. Seperti itu. Oke. Nah, so kesimpulannya adalah
kita tidak melakukan amortisasi dari goodwill. Tidak melakukan amortisasi impairment dari goodwill. Untuk ini kita sederhanakan aja masalahnya, yang diamortisasi tetap si excess of fair value. Ketika itu udah habis, yang tersisa adalah goodwill. Katanya goodwill di impairment, Pak. Untuk menyederhanakan masalah, kita tidak melakukan impairment goodwill tersebut. Kenapa? Karena untuk melakukan impairment goodwill, kita harus melakukan yang namanya penilaian ulang terhadap satu entitas bisnis yang kita miliki. Dan kita high cost juga, gitu ya. Buat apa? Nah, kalau bagi saya sih sebagai akuntan, biarin aja. Ntar baru ketika dijual baru deh ya ketahuan goodwill-nya berapa gitu ya. Nah, itu kesimpulannya ya. Jadi demikian. Nah, kalau kita bargain purchase otomatis tidak ada goodwill ya. Ya, tidak ada goodwill, langsung kita akui sebagai gain di sini ya. Ya udah, tinggal langsung aja ya. Kita alokasikan kalau gitu ya. Jadi kita alokasikan berapa, Pak? Ini kita alokasikan, ini kita alokasikan, ini juga kita ini kita hapus 100% ya. Nah, yang ini 100%. Yang ini 5% dan 20%. Hasilnya gimana, Pak? Hasilnya adalah seperti ini. Ya. Nah, seperti ini hasilnya. Dengan cara yang sama, ya. Intinya nggak ada perbedaan. Ya. Ketika di tanggal 31 Desember 2020. Ya. 300, 60, 45, 12. Ya udah kayak gini doang. Ya. Nah, hanya saja nanti ya. Ini kan, ini udah hilang nih ya. Penerimaan dividennya kan, ini kan nanti akan hilang bersejalan dengan waktu ya, eksesnya ini akan hilang sehingga kita akan kembali ke book value-nya gitu ya. Nah, seperti itu ya. Jadi pada dasarnya nanti demikian ya. Jadi kalau kita lihat ya, 4,5 ini adalah perolehan awalnya gitu ya. Nanti 4,5 ini nilainya akan semakin turun dengan adanya amortisasi dari excess of fair value ini gitu ya. Nah, cuman di sini ada bargain purchase gitu ya. Kemudian juga ada penerimaan dividen yang berkurang, kemudian ada net income bertambah gitu ya. Nah, barulah nanti kita amortisasi yang 1,2 ini ya, yang baru berhasil kita amortisasi baru 297 saja. Ya udah, nanti ini angkanya akan secara total gitu ya, ketika sudah di akhir tahun ke-20 karena kan paling lama ini equipment. Nanti 1,2 ini kalau kita akumulasikan ini akan terakumulasi begitu di akhir tahun ke-20 ya. Nanti nilainya akan 1,2 nih yang ada di sini ya. Sehingga apa? Sehingga ya pada dasarnya nanti akan kembali kepada book value. Nah, gitu ya, akan kembali kepada book value. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, bagaimana pembuktiannya? Silakan kalian nanti buktikan sendiri.